Lantai 3 tidak pernah ada. Dira menyapu lorong dengan malas. Bangunan sekolah tua ini akan direnovasi total tahun depan. Dan selama 2 minggu ke depan, dia ditugaskan membersihkannya sendirian. Murid-murid sudah dipindahkan ke gedung baru. Yang tersisa hanya bangku kosong, papan tulis berdebu, dan suara gemerisik dari dinding kayu lapuk. Hari ketiga, saat sedang membersihkan perpustakaan, dia menemukan sebuah buku catatan terselip di balik rak. Sampulnya lusuh, dengan nama yang nyaris tak terbaca, Aruna kelas 3B, 1997. Isinya aneh. Catatan harian penuh kecemasan. Aku dengar mereka lagi. Anak-anak yang tertawa dari lantai 3. Tapi sekolah ini cuma 2 lantai. Kata Bu Rini, lantai 3 dulunya pernah ada, tapi ditutup karena kebakaran. Tapi kenapa tak ada yang mau bicara soal itu? Tadi malam, aku lihat tangga di ujung lorong. Padahal biasanya cuma tembok di sana. Aku ikuti, dan tangganya naik terus, lebih dari 30 anak tangga. Saat aku sampai atas, aku dengar seseorang berbisik namaku. Aku akan coba masuk lagi malam ini. Kalau aku tidak kembali, tolong bakar buku ini. Dira merinding. Ia menutup buku itu dan menertawakannya, nervous. Paling cuma iseng zaman dulu. Malamnya, saat hendak pulang, ia lupa kunci di ruang guru. Kembali masuk gedung, ia melihat lorong tampak lebih gelap dari biasanya. Dan, sesuatu membuatnya berhenti. Di ujung lorong itu, ada tangga. Tangga tua, sempit, dari kayu yang tampak sangat rapuh, menempel di dinding yang siangnya cuma tembok kosong. Dan di atas sana, samar-samar terdengar suara anak-anak tertawa. Dira mematung. Rasanya ingin lari. Tapi kakinya melangkah sendiri. Tangga itu terus naik. Lebih dari 20 anak tangga. Lalu 30. 40. Sampai ia tiba di depan pintu kayu, dengan angka pudar, L3. Dira membuka pintu. Ruangan gelap. Bau hangus. Ada kursi-kursi terbalik. Papan tulis penuh coretan, semua tertulis dengan kapur merah. Jangan masuk. Kami masih di sini. Kami tidak pergi. Tiba-tiba pintu tertutup keras di belakangnya. Langkah kaki mendekat. Suara anak-anak mulai memanggil. Dira, kamu mau main, kan? Ia mencoba membuka pintu, tapi tak bisa. Dalam kegelapan, Dira berbalik, dan melihat siluet anak-anak dengan mata kosong, berdiri dalam barisan. Salah satu dari mereka mengulurkan buku catatan yang sama. Baca sampai akhir. Dira membuka halaman terakhir, dan membaca. Siapapun yang membaca ini akan menjadi kami. Tangga akan muncul untukmu. Kau akan naik. Dan kau tidak akan pernah turun kembali. Dan halaman terakhir kosong. Hanya satu kalimat tergores di belakangnya. Selamat datang di lantai yang tidak pernah ada. Langkah Dira berat, tapi ia tetap masuk. Cahaya dari lorong belakang memudar begitu pintu tertutup. Ruangan itu dingin, berdebu, dan hanya diterangi cahaya merah samar dari pojok ruangan. Seolah ada lilin menyala, tapi Dira tidak melihat sumbernya. Dinding ruangan penuh coretan anak-anak. Gambar rumah, wajah tersenyum, dan api. Banyak gambar api. Aruna, bisik Dira, suaranya nyaris tak terdengar. Seketika, terdengar derit kursi. Dira menoleh. Di belakangnya, ada anak perempuan duduk membelakangi. Rambutnya panjang, seragamnya abu-abu lusuh. Dira mundur perlahan. Maaf, aku tidak bermaksud. Anak itu bicara tanpa menoleh. Kau membaca bukunya. Aruna, tanya Dira. Anak itu berdiri. Perlahan menoleh. Wajahnya hancur terbakar sebagian, namun matanya kosong, hitam. Ia tersenyum lebar. Sekarang giliranmu.